Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita bertemu lagi dalam program acara pembelajaran online yang hari ini pelajaran kalian adalah Qurdis, Quran Hadis. Dan Pak Ustadz hari ini akan menjelaskan tentang isi kandungan daripada surat Al-Alaq. Namun sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, Ustadz akan menjelaskan tentang isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Alaq. Oleh karena itu kalian perhatikan, bila perlu kalian mencatat agar kalian mempunyai catatan dan nantinya ketika ada ulangan kalian bisa mengulang belajarnya lagi ya. Apabila kalian lupa bisa dibuka lagi ya buku catatan tersebut. Baiklah, siap ya? Baik. Surat Al-Alaq ini anak-anakku sekarang merupakan surat yang ke-96 dari daftar surat yang ada di dalam Al-Quran. Seluruhnya surat dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya? Ada 114. Nah, surat Al-Alaq ini menempati urutan yang ke-96 dari daftar surat yang ada di dalam Quran. Surat Al-Alaq terdapat di dalam juz 30. Ya, juz yang terakhir karena ya Al-Quran mempunyai 30 juz. Kemudian nama Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, yaitu lafaz khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang kedua itu kan bunyinya khalaqal insana min 'alaq. Ya, nama Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua. Apa artinya Al-Alaq? Al-Alaq ini artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Dan surat ini tergolong surat Makkiyah. Apa artinya surat Makkiyah? Surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kemana? Hijrah ke Madinah. Surat yang turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Alaq termasuk wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ayatnya ya hanya 1 sampai 5. Jadi wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lah, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ini di Gua Hira pada tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Oleh sebab itu pada tanggal ini ya, pada malam Ramadan tanggal 17 ya, malam 17 Ramadan ini sering kita memperingatinya dengan malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran kan artinya malam turunnya Al-Quran. Lah, wahyu yang pertama kali turun ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Kalian tahu nama-nama lain malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril punya nama-nama ya. Nama-nama lain, sebutan lain. Ya, yang pertama, nama malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus atau Namus ya, atau Aminul Wahyi. Ya, dicatat ya. Nama-nama lain dari malaikat Jibril. Nah, dengan turunnya wahyu yang pertama ini sebagai tanda ya, diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu ya, pada saat diangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, menjadi Rasul Allah, ini usia Nabi Muhammad adalah 40 tahun.
beliau sering di usia ini ya, di usia 40 tahun ini, beliau sering bertahanus atau berkhalwat. Tahanus khalwat ini artinya sering menyendiri. Nabi Muhammad ini sering menyendiri di Gua Hira. Tahanus berkhalwat di Gua Hira, mengasingkan diri dari keramaian manusia, menjauhkan diri dari dunia, untuk memikirkan keadaan atau perilaku jahiliyah masyarakat Arab. Tahanus atau khalwat ini ya merupakan tradisi masyarakat Hijaz atau Arab sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana mereka ya, selama berhari-hari dalam setiap tahunnya mengasingkan diri dari masyarakat untuk Untuk menempa nafsu. Artinya menggembleng jiwa, melatih jiwa untuk mencari ketenangan batin. Nah, bagaimana tidak tenang batin Nabi Muhammad SAW pada saat itu melihat kondisi, melihat keadaan masyarakat Arab, melihat umatnya jahiliyah pada saat itu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan isi hati Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Berzina, minum minuman keras, membunuh, mencuri, merampok, ya, minum minuman keras, ya, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad ingin menenangkan batin, menenangkan diri, mengasingkan diri di Gua Hira untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian isi kandungan surat Al-Alaq ya, ini menjelaskan tentang perintah untuk membaca. Artinya apa? Kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Sehingga dengan ilmu pengetahuan itu kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Kita dianjurkan ya, apalagi umat Islam, jangan bodoh ya, jangan bodoh, baik dalam hal ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi zaman-zaman ya, zaman-zaman yang penuh dengan teknologi akhir-akhir ini, kita juga dituntut untuk bisa menguasai ilmu itu, ya, untuk bisa menguasai ilmu itu, agar kita bisa bersaing dengan orang-orang selain Islam. Kalau sampai agama Islam, orang-orang Islam bodoh di dalam teknologi, maka orang non-muslim akan menginjak-injak kita, akan mempermainkan kita. Kita akan dianggap rendah oleh mereka. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, selain perintah membaca di dalam surat Al-Alaq ini, ayat selanjutnya berisi tentang peringatan terhadap Abu Jahal yang pernah melarang Nabi sholat. Bahkan Abu Jahal ini mengancam Nabi SAW ya, akan menginjak leher Nabi SAW kalau Nabi Muhammad SAW sholat. Ya, namun semuanya itu gagal. Abu Jahal tidak bisa mendekati Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Abu Jahal mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Ketika Abu Jahal mendekat kepada Nabi Muhammad dan ingin menyakiti Nabi Muhammad, tiba-tiba di depan Abu Jahal itu terdapat parit dari api yang menyala-nyala, sehingga Abu Jahal ketakutan dan lari. Ya, tidak berhasil untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah ya, seorang Rasul Allah, seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian anak-anakku sekalian sedikit penjelasan tentang isi kandungan surat Al-Alaq. Sekali lagi ya, dimohon kalian bisa merangkum, mencatat ya dari penjelasan yang Pak Ustadz sampaikan, agar kalian punya catatan
yang dapat dipelajari berulang-ulang ketika kalian lupa. Ya, memang ilmu ini perlu ditaleni ya, perlu diikat biar tidak ucul, biar tidak lepas. Ya. Karena manusia ini mempunyai sifat lupa. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan cara mengikat ilmu itu supaya tidak lepas, belajar ya. Dengan cara mengulang kembali, mengingat kembali, melihat catatannya kembali apabila kalian lupa. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Ustadz cukupkan, Pak Ustadz akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya, semangat belajar, tetap jaga kesehatan agar kalian bisa mengikuti materi-materi pembelajaran online di rumah pada hari-hari berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.